Warga Indonesia banyak yang jadi pekerja ilegal jalur haram di Kamboja, di Malaysia, dan di negara-negara lainnya. Negara itu lebih maju ya guys daripada kita. Kalian tau gak sih gaji pokok di sana aja bisa sampai 20 juta apa berapa? Enak ya jadi warga negara Malaysia. Contoh dong negara Konoha. Tapi nggak usah lah. Nanti kalau dicontoh kalian ikutan sengsara. Tapi aneh sih, udah bagus-bagus kalian tinggal di Malaysia, malah pindah ke Indonesia. Bisa gila memang lama-lama tinggal di negara Indonesia ini ya. Siswa SD di Manggarai ke sekolah pakai kaos kaki dan sepatu rosa. Astagfirullahaladzim. Lebih baik pentingkan kebutuhan sekolah dan peralatan sekolah daripada MBK. Banyak yang keracunan. Jadi inilah alasannya, geng, kenapa banyak warga Indonesia itu yang iri terhadap pemerintahan Malaysia. Karena pemerintahan Malaysia sangat peduli kepada rakyatnya yang susah, yang sengsara. Tidak seperti pemerintahan Indonesia. Kalau pemerintahan Indonesia, lantaklah dia nak pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video keirian warga Indonesia. Sekali lagi, geng, keirian warga Indonesia terhadap kepada pemerintahan Malaysia, geng. Kenapa demikian? Ya, pemerintah Malaysia sangatlah peduli kepada rakyatnya, geng. Tidak seperti pemimpin Indonesia, geng. Waduh, ini dibanding-bandingkan lagi bukan dengan Ikinya ya. Ini dengan yang akan Ikinya reaction dari mulut para konten kreator ataupun TikToker ataupun suara rakyat Indonesia, geng. Waduh, kok bisa seperti itu? Kok bisa Indonesia ini memiliki sifat iri kepada negara Malaysia? Kok bisa kayak gitu ya, geng ya? Seharusnya sampean tuh mengkritik keras pemerintahan sampean. Katanya negara paling bahagia, negara paling tempat terkaya di dunia. Kok malah sekarang iri ke negara yang kecil miskin, kata netizen Konoha. Wah, jangan sampai salah paham nih, geng. Jom kita simak dulu lah, geng, sebelum berangai-angai gitu ya, geng ya. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun dia, silakan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Di berita ini disebutkan bahwa seorang warga Malaysia yang menikah dengan warga Indonesia dan menetap di Lombok dikabarkan dijemput oleh pihak pemerintah. Alasannya warga mereka hidup susah ketika di Indonesia, bahkan anak-anaknya tidak lanjut sekolah. Sehingga dengan alasan itulah pemerintah Malaysia meminta warganya tersebut untuk kembali ke Malaysia dan hidup layak di Malaysia. Wah. Sementara warga Indonesia banyak yang jadi pekerja ilegal jalur haram di Kamboja, di Malaysia, dan di negara-negara lainnya. Banyak dari mereka yang hidupnya terkatung-katung, ditipu, menjadi korban TPPO atau tindak pidana perdagangan orang, disiksa majikannya, hingga ada yang hilang jejaknya. Nah, pemerintah hanya cukup pada sebatas memberi peringatan atau warning tanpa bisa mencabut akar masalahnya. Pemerintah masih belum mampu, pertama, memberantas jaringan TPPO atau perdagangan orang. Yang kedua, memberikan edukasi yang menyeluruh tentang resiko bekerja lewat jalur-jalur ilegal atau jalur haram. Dan meskipun orang-orang Indonesia tahu resikonya gitu, tahu resiko bagaimana mereka bekerja di Kamboja atau negara-negara lainnya lewat jalur ilegal, banyak di antara mereka yang tetap lari keluar negara. Bangun tidur aku lihat ini. Pemerintah Malaysia jemput warganya hidup susah di Lombok usai dinikahin. Lanjut. Kata Perdana Menterinya, saya diceritain bahwa Norida berada dalam keadaan serba kekurangan, anaknya tidak meneruskan sekolah dan hidup susah. Lanjut. Guys, kalau kalian pengen tahu ya, di Malaysia tuh udah nggak ada parkir-parkir gitu, guys. Parkir ini itu tuh nggak ada gitu loh. Terus kalau seandainya apa ya, pokoknya tuh ya intinya negara itu lebih maju ya guys daripada kita. Kalian tuh gak sih gaji pokok di sana aja bisa sampai 20 juta apa berapa ya? Tolong ya, aku lupa ya. Aku dulu pernah tahu, aku lupa. Tapi pokoknya tuh jauh di atas rata-rata sini guys. Ya kalau 4.000 iya sih. Sekitaran segitu ya. Saudara sepupuku tuh sekarang dia kerja di Malaysia. Dia kerja di klinik kecantikan. Gaji dia tuh segitu kok, 35 juta.
ya kan? Enak ya jadi warga negara Malaysia, jadi tukang sapu aja di negara orang, Hah? langsung dijemput sama pemerintahnya. Kisah ini terjadi pada seorang wanita bernama Nurida. Jadi beliau ini merantau ke Indonesia setelah menikah dengan sang suami asli Lombok, Indonesia. Setelah memiliki anak 2, Nurida ditinggal nikah lagi sama suaminya. Kemudian Nurida berusaha sendiri untuk menghidupi kedua anaknya. Kesedihan ini ditambah lagi dengan keluarga yang jauh di negeri jiran. Dia benar-benar sendiri di Indonesia, guys. Di Indonesia, Nurida bekerja sebagai tukang sapu. Perekonomiannya pun memprihatinkan. Namun, keadaan ini sudah berakhir setelah pemerintah Malaysia menjemput warga negaranya itu yang selama 18 tahun berjuang di negeri orang dalam keadaan susah. Kepulangannya ini disambut oleh pemerintah Malaysia dan keluarga di sana. Nah, gimana guys? Enak kan jadi warga Malaysia? Dinikahi WNI, perempuan Malaysia hidup susah di Lombok. Pemerintah Malaysia turun tangan. Negara macam apa itu? Kenapa masih sibuk ngurusin warga? Biarkan saja. Biarkan, mau sengsara biarkan. Apalagi sudah pindah warga negara. Contoh dong negara Konoha. Tapi nggak usah lah. Nanti kalau dicontoh, kalian ikutan sengsara. Tapi aneh sih, udah bagus-bagus kalian tinggal di Malaysia. Malah pindah ke Indonesia. Rakyat Malaysia yang berkata jangan menikah dengan rakyat Indonesia. Ini disebabkan karena kasus Nurida yang kena kekerasan oleh suaminya yang warga Indonesia. Dia dipukul dan ditendang oleh suaminya. Ini ucapan Nurida. Kita tidak tahu fakta yang sebenarnya. Dari sinilah mulai banyak asumsi dari orang Malaysia yang mengatakan bahwa menikah dengan orang Indonesia itu tidak baik. Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan rumah tangga banyak terjadi. Saya rasa di Malaysia juga begitu. Di mana-mana negara pasti ada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jodoh, maut, dan rezeki. Tiada yang tahu. Siapa yang tahu pada saat awal Nurida menikah, mungkin mereka saling cinta. Tidak mungkin selama 18 tahun dia disiksa oleh suaminya. Tidak mungkin. Nikah dengan orang negara manapun, kalau tidak didasari rasa cinta, pastilah rumah tangga akan rusak. Ternyata inilah geng alasannya kenapa banyak warga Indonesia itu iri kepada warga Malaysia. Karena pemerintahannya sangat prihatin, sangat peduli kepada rakyatnya. Tidak seperti warga kita. Lantaklah dia nak jadi apa di negara orang, nak jadi tumbal ke, nak jadi ini ke, nak jual ginjal ke, nak jual apa, lantak. Kayak gitu ya geng ya. Jadi inilah alasannya geng kenapa banyak warga Indonesia itu yang iri terhadap pemerintahan Malaysia. Karena pemerintahan Malaysia sangat peduli kepada rakyatnya yang susah, yang sengsara. Tidak seperti pemerintahan Indonesia. Kalau pemerintahan Indonesia lantaklah dia nak pergi ke luar negeri, nak masuk dengan ke negara Malaysia secara harap ilegal ataupun jual ginjal, jual apalah kemiskinan merajalela, tak punya ini, tak punya itu, lantaklah dia. Itu pemerintahan Indonesia berbeda dengan pemerintahan di Malaysia. Kayak gitu loh. Jadi gak usah disamakan kayak gitu ya gengnya. Ya ikinya inilah yang dirasakan ya gengnya. Ikinya merasakan seperti itu. Ya iri sih wajar gitu, namanya juga manusia ya. Namun irinya itu terhadap negara orang itu, kenapa negara itu kok bisa seperti itu? Kenapa negara kita tidak bisa seperti mereka gitu? Padahal negara kita yang digadang-gadangkan nomor 4 terkaya di dunia, meskipun itu cuma mimpi, dan nomor 1 paling bahagia di dunia, meskipun itu juga cuma mimpi. Waduh, mimpi terus nih, kapan bangunnya Indonesia? Gak usah berlama-lama geng, ikinya akan reaction beberapa video lagi yang mungkin menghibur kalian semua. Jom kita simak dulu bersama-sama geng. Let's go. Hore, Indonesia juara lagi. Tapi kali ini bukan tentang sepak bola, bukan sains, bukan juga olimpiade. Kita juara pengangguran tertinggi di ASEAN. Hebat kan? Waktu kampanye, ingat nggak? Ada yang menjanjikan membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi nyatanya berjuta-juta pengangguran bekerja. Jadi mungkin ini saatnya kita berhenti untuk mengharap janji-janji dari para pejabat. Dan mulai bekerja dari kesadaran bahwa bangsa ini sedang dipegang oleh pengurus yang suka bohong. Bisa gila memang lama-lama tinggal di negara Indonesia ini ya. Kalian udah tahu belum rencana pemerintah yang satu ini? Ini rencana tai ini. Ya. Bisa-bisanya parkir itu digabungkan dengan pembayaran STNK. Waduh. Ini akal-akalan siapa sih bikin rencana kayak gini? Jadi walaupun wacana ini untuk wilayah Makassar, tapi kayaknya kedepannya itu bakalan mencakup secara nasional. Ini kayaknya negara kita ada aja ya caranya untuk memiskinkan rakyatnya.
Udahlah lapangan pekerjaan sulit, gaji tak seberapa. Udah gitu kita dipaksa untuk membayar hal-hal yang seperti ini. Ini ibaratnya nih ya, kita itu seperti dijajah sama negara kita sendiri. Ya kan? Siswa SD di Manggarai ke sekolah pakai kaos kaki dan sepatu rosa. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lebih baik pentingkan kebutuhan sekolah dan peralatan sekolah daripada MBG. Banyak yang keracunan. Aduh, astagfirullahaladzim. Ke sekolah macam nih. Rupanya di Indonesia masih banyak orang yang tidak mampu. Buktinya sudah ada. Gak apa-apa kak. Lebih baik pentingkan pendidikan dan kebutuhan sekolah anak-anak untuk ke sekolah daripada membuat MBG banyak yang keracunan. Betul nggak? betul. Sangat betul. Memang ya orang di Indonesia itu gak ada kerjaan ya. Yang pengangguran itu yang selalu ngomongin TKI. Emang TKI ini najis. Emang TKI ini malu. Ngurusin TKI, ngurusin babu, ngurusin ngosek WC, ngurusin ngosek tandas. Daripada lo gak punya kerjaan di Indonesia, mending kerja di luar negeri, babu-babu gajinya besar, ngosek-ngosek WC, ngosek besar. Berarti omamu gak tahu dikosek WC-mu itu. Berarti rumahmu gak tahu disapu itu. Ya. Sibuk dengan ngurusin halnya orang TKI, TKW. TKI merantau di luar negeri itu bayarannya gede, ya. Gak usah ngurusi. Mana-mana kok ngurusi TKI, TKW. Betul bang. Makanya kerja. Gak ada pekerjaan. Kerjaan jadinya kamu tuh ngurusi halnya TKI, TKW. Ya. TKI, TKW itu duitnya banyak, duitnya akeh. Ya. Yang bekerja betul-betul. Dasar pengangguran. Aduh. Nggak ada kerjaannya. Aduh. Ngurusin TKI, TKW. Aduh. Ngurusin Bang Arul. Aduh. Gak seneng ya yang Bang Arul. Pek. Bang Arul jadi kerja di luar negeri bisa punya barang-barang mahal, barang branded. Gak sombong. Orang kerja di luar negeri itu semuanya punya barang-barang branded. Punya emas 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Punya emas intan berlian. Wih. Nah jam ini loh. Berapa ini buat beli congormu bisa? Aduh. Memang kemiskinan di Indonesia itu adalah fakta. Tidak perlu kita kemungkiri kalau orang yang membantah. Siapa bilang orang-orang Indonesia itu miskin. Sekarang sudah banyak yang kaya. Bullshit. Bullshit sekali. Bohong, tipu. Itu ucapan daripada ikinya kayak gitu ya geng ya. Ya karena ikinya melihat sendiri, gak usah jauh-jauh lah, di sekeliling tempat ikinya aja kayak gitu, di kampung ikinya aja masih banyak orang yang miskin geng kayak gitu ya geng. Jadi kalau presiden kita mengatakan bahwasannya kita negara terempat terkaya di dunia, oh my god, itu dia baru bangun tidur, mimpinya masih terbawa-bawa dan mengatakan negara paling bahagia di dunia adalah Indonesia. Mimpi bullshit. You know, pokoknya bermacam-macam. Lihat dari pemerintah ini seakan-akan ingin memiskinkan rakyat kayak gitu, biar rakyat kalau hidupnya sejahtera, dia tidak mau mensejahterakan rakyat kayak gitu loh geng. Dia hanya ingin memiskinkan rakyat, dia tidak memikirkan rakyat. Ya mungkin ada sebagian juga yang dipikirkan seperti MBG, namun MBG itu tidak berpengaruh juga sih untuk rakyat kayak gitu. Lihat aja banyak yang keracunan, dan lihat aja tadi anak sekolah sampai kasutnya sampai bolong. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan gaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.